rematch dari MPL Malaysia. Sarji versus CG. Oke, rematch kembali di pertandingan, jadi langsung saja di dia kita berangkat. SRG versus CG. Welcome to Mobile Legends. Bahkan Balmo Nana di depan histeris juga ya. Iya. Saya lihat ya. Suaranya Oke, tapi dengan membawakan kembali Granger ya, yang bahkan sebelum draft aja kita udah bahas, bahkan Prof KB bilang gak nutup kemungkinan bakal dikeluarin juga untuk Innocent, karena ikonik banget dengan 19 kill di satu game. Wah, nyayur itu namanya. Ya cuman ini sebenarnya menurutku ya Granger ini masih sangat potensial untuk dipakai. Yang akan ngebedain adalah dia nggak akan bisa terlalu online di early game aja dengan bonus damage ke minion yang dikurangin. Ya setuju. Karena jatuhnya nanti bakal online ketika udah selesai dengan Sky Pierce, selesai dengan adanya Fury Hammer. Udah bisa memberikan dealing damage yang lebih tinggi lagi. Oke. Wah, itu dia ada sebuah bantingan kecil tadi, tipis-tipis saja, tapi Yums harus cepat balik menuju ke area yang jauh lebih aman. Oke, masih aman harusnya. Tapi ada sedikit keuntungan buat CG Esports di mana pergerakan dari Stormy yang ke bawah. Akhirnya Chico dapetin cicilan di outer turret sinerginya. Yap. Lumayan tuh. Plating ya. Mm-mm. Jadi kayak ini adalah alternatif kalau emang nggak mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan di area sungai, ya dapetin di laning. Yap, dan ini Freya dengan Fighter Emblem plus Swift ya, Plus Prof. Swift, ya udah pasti ya. Dia akan bermain dengan Valkyrie-nya nanti untuk bisa memberikan area of effect. Tapi ya buat sekarang Yetri-nya dulu nih, karena Yetri tadi kehilangan satu Scavenger Crab. Dan mencoba untuk mendapatkannya lagi, untuk mengimbangi level juga tanpa harus laning. Karena Yetri, dia kehilangan banyak minion loh. Oke. Lihat EXP-nya, lihat perbandingannya. Yetri bakal susah banget untuk mendapatkan level 4. Ketika Turtle sekarang spawn, Krem akan jalan duluan. Yap. Ini berdua lagi nih antara Stormy dan juga Krem, yang emang sekarang Kremnya udah langsung duluan jalan menuju ke area Turtle. Sementara sekarang Valen menjadi orang terdepan. Valen harus mencari informasi. Valen sampai kapan dia akan sanggup untuk bisa berada dalam area tersebut. Sementara sekarang Jerry hadir. Ada satu retribution begitu baik tadi langsung dikeluarkan pula oleh Sekis. Bahkan untuk sekarang Kerry menjadi korban pula dalam pertemuan tersebut. Begitu sulit harusnya, namun sekarang Ciku masih berusaha. Satu terakhir Ciku pun langsung menghilang. Sementara sekarang Stormy, sanggupkah Stormy masih memenangkan sebuah side speed terakhir yang dia miliki. Bahkan sekarang pergerakan dari Valen kembali hadir di Rico-Ricolin. Wow, pengejaran Ciku ya. Walaupun memang Stormy-nya juga tumbang, tapi Selangor Red Giants mereka membuktikan bagaimana akhirnya objektif bisa dikantongi oleh mereka. Sekis dapetin point kill, dapetin turtle-nya, dan bahkan Oke. Sekis, hey sedikit lagi. Wah. Dari distraction pulse-nya. orange buff-nya kecuri. Ya, inilah yang udah sempat kita mention dari awal. Freya jungler. Freya gold lane aja, kadang bawa Purify. Sekarang jadi jungler, bawanya Retribution. Dia nggak bakal punya efek untuk mengurangi cooldown reduction, kecuali dia akan nge-build ke arah Tough Boots dan juga Brute Force. Itu pun butuh full stack dari Brute Force-nya. Wah, ini soalnya ya dari Kram, Stormy, Yums ini bakal ganggu banget sih di teamfight buat Gary. Terlalu banyak Dark Wave dikit aja, itu udah pasti Gary bakal cancel. Kayak tadi dia Valkyrie masuk kan, dia mencoba untuk mengganggu Sekis, tapi ya balik lagi. Sekisnya punya backup yang cukup sehingga efek mini stun-nya akan mengganggu dari CG Esports untuk menguasai area dari Turtle. Yap, dan ini adalah skin Granger Prime ya. Wah, udah dia. Granger Glory League. Yang dimana sebelum-sebelumnya kan ada Beatrix, terus juga ada Yuzong, terus juga kita punya Cloud, Roger. DM6, Roger. Sekarang Granger. Yap, dan langsung ya udah menuju ke arah Sky Piercer juga yang sudah dimiliki oleh Innocent. Dan bahkan Innocent-nya udah mulai bantu-bantu juga untuk bisa mendapat clear, tapi 1v1. Yap, ini dia ada pertempuran. Yetri masih cukup santai, harus masuk lagi ke dalam area dari pertahanan yang dimiliki, yaitu outer turret-nya. Oke, masih cukup aman, walaupun agak sedikit harus membuang waktu untuk recall terlebih dahulu, karena memang juga sekalian ingin membantu setup di area turtle yang kedua. Yap, sementara itu untuk sekarang ada Valen yang menjadi orang terdepan lagi, mendekati ke area turtle-nya. Hanya saja sekarang Innocent sudah juga bisa bergabung ke dalam area pertempuran di dekat objektif yang mereka tuju. Ya, masih coba untuk diintip ya oleh CG, tapi lihat Valen. Wah, itu dia Rhapsody-nya masih Prince sejauh ini. Innocent, ada Revitalize yang memang sudah dibuka. Ada sebuah bantingan dari Tsunami Slam lewat sebuah pergerakan begitu baik dari Yopsya. Bahkan sekarang turtle-nya berhasil langsung diamankan. Yetri-nya pula sudah jam seketika. Sementara sekarang Ansik masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Kram terbawa masuk ke dalam satu altar turret, tapi sekarang Valen dia masih berusaha untuk bisa pulang.
Selamat harusnya. Dan sebenarnya tipikal yang one way ticket ya untuk Freya. Dia bisa masuk, kadang nggak bisa keluar. Sebenarnya targetingnya juga udah langsung menuju ke arah Innocent. Tapi Innocent dengan cukup tenang. Dia rondo ke belakang. Dan akhirnya free hit, Prof. Dan masalahnya tim fight barusan ya, itu Innocent masih belum dapetin stack lethality-nya dari Sky Pierce. Dia baru dapetin 2 assist aja. Masalahnya kalau misalkan dia udah dapetin stack Sky Pierce-nya, ini akan lebih mematikan lagi. Yetri digangguin flicker. Wow. Yetri down. Wow, in and out yang enak banget pastinya dari seorang Lancelot. Di-assist dengan Yums. Masih ingin lebih kah? Yap, itu dia ada satu tsunami slam lagi. Patrol Guardia langsung dikeluarkan pula. Sementara sekarang coba lihat Innocent masih free guna untuk bisa mengatakan damage-nya dan juga Stormy mengganggu siapapun yang ada pada tersebut. Innocent sudah mendapatkan 1 point kill. Yap, hit ke turret yang memang udah dikurangi juga ya dari Harriet. Jadi nggak cepet itu untuk bisa langsung menghancurkan turret di arah atas. Tapi ya, Innocent akhirnya punya 1 stack lethality plus Yums udah selesai dengan fleeting time-nya. Ini bakal lebih online lagi untuk bisa memberikan inisiasi, Bro. Ini dia masalahnya, karena kita tahu sendiri juga kan bagaimana Kalea dan Granger ini sering kali atau kerap kali menjadi sebuah combo yang sangat dinamis. Ditambah lagi dengan bagaimana krusialnya juga Sky Pierce Effect dan Fleeting Time yang saling terhubung. Yang satu udah pasti pick off-nya bakal lebih sering, yang satu udah bakal lebih mudah untuk melakukan eksekusi. 2 item inilah yang akan membuat SRG kombonya akan jauh lebih dinamis. Dan kita akan melihat siapa targetnya selanjutnya. Kalau aku pribadi, berpasti Gary akan masuk ke dalam list dari Yums. Ya, harusnya ya. Gary ya udah nggak perlu dicari, dia pasti udah bakal ada di depan. Nyamperin sendiri dengan 0-3-1. Memang draft yang menurutku mengambil resiko cukup besar ya dari CG Esports. Dan sesuai dengan harapan Innocent, kasih kita draft yang berbeda. Iya. Beneran berbeda sih. Iya beda sih, dan sekarang bedanya hampir 4 level ya. Iya. Untuk Sekis dan juga Gary. Wah. Amzik. Hey. Amzik hampir saja ketahuan. Sementara sekarang Stormy ada sebuah penggerebekan yang dilakukan. Bahkan Innocent pun hadir guna untuk bisa mengatakan damage-nya. Satu terakhir dan Innocent mendapatkan lagi 1 poin kill tambah. Coba lihat free hit-nya di bagian belakang. Siap untuk terus mengatakan damage-nya. Rhapsody dan Sonata Rondo semuanya dikombinasikan double kill. Innocent terus-terusan menghantarkan damage-nya dan kembali lagi triple kill. Wow, Sebuah komunikasi yang berjalan dengan begitu manis dari SRG. Ketenangan mereka, targeting dan Sekis langsung masuk ke dalam lini belakang. Di mana Ciku yang menjadi targeting dari Sekis. Udah pasti ya, karena Ciku juga menggunakan Purify, jadi nggak bakal punya escape tools yang bisa dimaksimalkan. Tapi satu sosok yang mengerikan, Cram dari tadi. Dia pegangin hampir 100% rotasi yang ingin dilakukan sama CG Esports dengan split push. Dia gagalkan. Dengan laning yang dari tadi coba untuk diberikan kepada Amzik, dia juga ganggu. Sementara di lini belakang, Cikunya juga nggak bisa leluasa untuk melakukan dealing damage. Berbeda dengan Innocent yang dimana dia mendapatkan ruangnya. Dia bisa dengan leluasa menembakkan Rhapsody-nya. Dan sekarang dia udah punya 40 stack Sky Pierce. Ini akan lebih mudah lagi untuk menambahkan kill-nya. Ada 1 tsunami slam kembali langsung dikeluarkan pula. Pertempuran kembali terpecah. Kembali lagi di belakang Innocent free. Siapa yang mendekat Innocent? Ini menjadi taman bermain untuk dirinya. Walaupun sekarang ada pergerakan dari Yetri-nya satu terakhirnya. Yetri pun tidak sanggup Innocent. Deg-degan. Walaupun tersedot ya. Ngeri sih, tapi ya itu ketenangan dari Innocent juga. Dia timing rondo untuk dapetin free positionnya juga. Inisiasi dari Yum sih. Ngagetinnya seadah-adahnya tadi. Jauh flickernya. Itu lompat indah. Ini lagi nih, 6 kill, 60 stack dari Sky Pierce. 2 kill lagi, tinggal kita tunggu akan seperti apa tentunya efek kepada Ciku atau bahkan kepada Amzik. Ketika dia terkena dari Death Sonata di jarak yang begitu jauh. Yums, dia udah punya Oracle. Heal effect-nya akan meningkat lagi nantinya. Dan akan semakin sulit karena ada hybrid defense yang akan membuat Yum semakin susah untuk bisa di take down. Berkali-kali kita ngobrolin soal Valens dengan pick Gatot Kacanya. Tapi ternyata belum menjadi sebuah kendala karena dari tadi Yums selalu menargetkan ke arah dari Gary. Yap. Dan di sini nggak ada stopper pasti buat Sekis juga ya. Ya paling cuma unbreakable tipis-tipis. Itu pun sulit karena Valensnya dari tadi udah bonyok duluan. Oh diangkat. Wah diangkat lagi dong, selesai dong ini. Dimana Innocent yang di bagian belakang udah enak banget. Siapapun yang langsung diantarkan oleh rekannya siap untuk langsung dihajar, siap untuk ditembak. Valens loh udah buka revitalize, Gatot Kaca diangkat jadi bener-bener sebocor-bocornya juga. Walaupun ini Gary lumayan jauh loh. Waduh. Dia pegangin Lordnya Gary.
Oke. Sementara di atas di area yang berbeda. Sendirian Carry harus melawan 2 orang sekaligus. Sekis bisakah dia bertahan? Jika ada Lord. Tapi Carry tidak akan kuat. Tapi itu adalah bentuk apabila Gary tidak mendapatkan gangguan ya di saat teamfight terjadi. Iya, tapi tadi udah mulai di tidal strike kan. Iya. Bisa kalau ada Digi biasanya. Gak ada Digi ya, Ya, Freya kalau Digi. ada, ya. tapi kalau nggak ada ya begitulah nasib dari Freya ya. Yang mungkin teman-teman yang sering memainkan rank games bertanya-tanya kenapa Freya nggak laku bang di scene kompetitif. Ini Ya begitulah nasibnya. tercancel ya. Banyak cancellation. Wah, masih men-trigger ya ke arah Holy Defense. Top lane Lord akan segera masuk walaupun HP-nya udah low banget. Yap. Tadi ditahan. Tapi setidaknya Holy Defense sudah terlihat. Oke, udah di-trigger tapi CG Sports kembali. Tuh. Yang menjadi pertanyaan siapa yang akan bisa menjaga teritori high ground dengan begitu cepat, Prof? Innocent masalahnya- mendadak 6 loh itu. Ya masalahnya mereka cuma bisa mengandalkan bagaimana Ciku ya. Dengan efek dari Kimi yang dia harusnya menjaga positioning. Sehingga nanti dia akan sangat aman sekali di belakang. Karena dengan perbedaan 10.000 gold aku nggak merasa CG Esports benar-benar bisa menemukan solusi kecuali SRG-nya sendiri yang melakukan kesalahan. Dan sekarang udah 60 stack dari Sky Pierce. Dan 10 team fight participation. Lihat tuh, mahkota dari Innocent nyala kan warna hijau. Menyala. Oh. Dan Itu ya. Widih. Kalau yang nanya-nanya tuh, Bang itu buat apa sih Bang? Stack 10-nya Bang itu. Nyala. Lihat tuh mahkotanya. Menyala, Bang. Kalau di bawah 10 kill participation, assist atau kill ya, itu dia nggak bakal nyala mahkotanya. Yap. Mahkotanya belum menyala ya, King. Iya. Tapi itu hampir 600 juga loh stacknya. Ini ngebuat akan semakin kuat lagi untuk bisa delivering damage pastinya untuk Innocent. Tapi dalam keadaan yang sekarang masih coba untuk di-freeze dulu wave minionnya. Nah, ini Mereka dia butuh nih. Lord. Ini yang aku suka dari SRG dan tim-tim Tier S yang akan mungkin masuk ke dalam list kalian juga untuk ngomongin M7. Karena permainan mereka kalau udah unggul ya udah mereka ambil lasit aja. Kalau mau freeze, freeze aja. Kalau emang mau di-push, berarti 30 detik lagi bakal ada sesuatu antara ganking atau bahkan Lord yang muncul di bagian bawah. Oke. Tapi ya masih cukup bisa farming lah ya buat CG ya. Mereka keluar dari tempat persembunyiannya juga. Orange buff masih bisa didapetin. Tapi berat sih, mereka mau ngejawab lane atasnya juga gimana nih yang di-clear terus-terusan sama Sekis. Makanya, lihat aja Sekis itemnya. Brute Force udah, Malefic juga udah. Bahkan dia udah punya Hepta juga salah satunya. Untuk bisa memberikan dealing damage tambahan. Karena inget, dia bakal bermain juga dengan basic attack-nya. Kalau misalkan emang targetnya langsung ke belakang, itu basic attack dari efek ambush yang dimiliki sama Heptasis. Langsung berasa udah pasti. Oke, Innocent akan semakin aman dengan adanya Cross Gold Meteor juga yang diamankan. Free Lord untuk SRG. 3 base turret yang udah ke-expose dari CG Esports. Kembali lagi harapannya untuk bisa defense ya mungkin ada di tangan Ciku doang nih. Ya, bisa berharap Ciku free hit dan bisa membersihkan lore-nya dengan cepat. Karena kalau enggak ya, ini game bakal jadi milik SRG sepenuhnya. Wah 12.000 soalnya goldnya. Sejauh ini nih yang paling jauh di hari ini ya. Betul. Makanya. Cuman dengan deretan tadi hero-hero yang udah diamankan juga sama Selangor Red Giant ya pilihan hero yang diambil terakhir Freya itu Prof. Kalau dari penglihatan lu dan ini tujuannya kemana sebenarnya? Ya fighter jungler. Fighter jungler aja. Cuman kan udah banyak banget kan. Entah itu Iya. ada Zuxin di awal yang itu ngeganggu banget buat fighter. Apalagi fighter kayak Freya. Kan ada Alpha, Leomord, mungkin yang bisa jadi option. Kalau tank pun masih ada Guinevere, Baxia. Baxia. Guinevere di ban tadi. Oh iya, Guinevere di ban ya. Udah. Oke, 3 lane push yang coba untuk dimaksimalkan oleh SRG sekarang. Poke damage dari Innocent akan mengganggu. Yap. Oh, Sekis? Belum ada Oke, ada sebuah pergerakan yang cukup masif tadi dilakukan. Avatar Guardian udah tidak ada lagi. Sebuah tindakan defensif sementara sekarang Sekis. Ada sebuah Tonros tadi udah langsung dikeluarkan dan Valens menjadi korban di dalam aksi gempuran dilakukan oleh Selangor Giant. 4 melawan 5. Yang bisa berhasil membanting. Bahkan ada satu lagi Benson udah berhasil dihancurkan. Double kill masih diamankan pula oleh Innocent. Kembali menggila dengan Granger yang dia miliki. Point kill demi kill selalu dikumpulkan begitu banyak. Ini begitu cair pokoknya. Sementara sekarang ada zaman force yang dikeluarkan pula. Sekis yang mundur sedikit. Legendary dapatkan double kill lagi. Satu orang terakhir. Bisakah Ciku menyelamatkan diri? Karena Stormy mulai masuk area dalam. Stormy down. Tapi masih ada wave minion. Dan Innocent masih terhalang. Dan mereka terfokus untuk bisa menghancurkan lagi. Karena satu base utamanya. Wave minion masuk lewat atas. Mereka mencoba untuk bisa menumbangkan secara cepat. Innocent mundur sedikit. Akankah ini terhalang? Tapi satu terakhir. SRG